Sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan melakukan pemrosesan dari 3 bahan bonsai. Yang duanya sudah saya proses di kemarin sore hingga larut malam. Dan kali ini saya akan memproses satu bahan dari jenis waru India. Jadi yang ini bahan dari sancang, dan yang ini bahan dari waru Taiwan, kemudian dari waru India. Jadi proses kali ini adalah proses pemangkasan yang lumayan ekstrim, yang menurut saya pemangkasan ini sangat perlu dilakukan jika kita melihat gerak dari pohon ini kurang pas dan kurang cocok. Jadi pemangkasan ini betul-betul ekstrim. Kemarin kita bentuk, kita arahkan, kemudian kita tumbuhkan, sekarang kita potong lagi. Jadi tujuannya karena saya melihat geraknya kurang bagus dan kurang tepat ya. Jadi langsung saja kita awali ya dari bahan dari jenis waru Taiwan dengan gaya on the rock, dengan pelintiran yang ekstrim, dengan liukan-liukan. Jadi langsung saja kita mulai. Sobat bonsai, ini adalah waru Taiwan yang geraknya bisa dilihat ekstrim sekali lekukannya, dengan gaya on the rock, yaitu akarnya mencengkram di karang. Dan kemarin saya melakukan pemotongan yang sangat luar biasa banyak ya. Bagian dari batang ya yang saya pangkas, kemudian saya gunakan cabang ini sebagai penerus batang. Ada dua batang yang saya pangkas dengan ukuran yang besar, kemudian saya gantikan menggunakan dari cabangnya yang saya gunakan sebagai gerak batang berikutnya. Jadi kenapa saya pangkas? Karena geraknya yang kurang bagus, menurut saya sih kurang meliuk ya, karena sudah besar. Jadi saya tidak bisa mengarahkan, takut juga mengarahkan nanti akan patah dan sangat susah sekali, sehingga saya memilih untuk cabang ini saya gunakan sebagai batang penerus. Ini satu batang, dan di atasnya ada batang lagi satu. Ini juga saya melakukan pemangkasan di sini. Gerak batang juga kurang bagus ya, artinya kecil di bawah, kemudian membesar, membengkak ya dari bahan ini. Ini bagian atas ya. Kemudian saya buang, kemudian saya menggunakan satu cabang sebagai penerus batang berikutnya. Karena saya melihat dari gerak awal sudah melintir seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan gerakan yang kurang ekstrim, jadi kurang menarik, kurang pas, kurang cocok ya. Jadi terpaksa saya buang saja, saya konsep lagi seperti ini. Konsepnya tidak berubah, gaya on the rock dengan arah batang yang turun sama seperti awal, namun saya hanya mengubah di gerakan alur batang saja. Jadi kalau masih kecil seperti ini, masih kita bisa mengarahkan dengan tekukan-tekukan yang ekstrim dari bahan dari waru Taiwan ini. Dan teman-teman juga bisa lihat ya bagaimana video atau proses pengerjaannya. Namun karena sore hari atau malam sampai larut malam, jadi videonya agak lebih gelap. Jadi saya tunjukkan sedikit. Dan sahabat bonsai bisa dilihat ya, ini awal, kemudian ini hasil setelah saya melakukan pemangkasan atau pemotongan beberapa batang yang saya lihat geraknya kurang tepat, kurang cocok, kurang enak ya. Jadi ini awal dan ini hasil. Nah sahabat bonsai, setelah kita melakukan proses dari bahan ini, setelah review dari bahan waru ini, waru dengan gaya on the rock dengan pelintiran yang ekstrim, kita ke bahan berikutnya, yaitu bahan dari sancang. Dan ini setelah saya melakukan pemangkasan bisa dilihat cuma saya menemukan satu saja. Ini batang, kemudian saya potong batang, kemudian cabang saya gunakan untuk penerus batang. Jadi ini masih proses lama dengan gaya on the rock. Dan ini kemarin, nah seperti ini. Kemudian saya sudah melakukan pemangkasan. Kenapa saya pangkas? Karena jarak antara cabang sangat jauh, kemudian kurang nirus, artinya kecil di bawah namun membengkak di bagian atas. Saya juga akan buang karena kurang enak sekali saya lihat. Jadi saya beranikan untuk memangkas saja. Saya ulang menggunakan dari cabang yang pertama ya, cabang yang pertama yang saya gunakan sebagai penerus batang. Jadi saya lebih pelan-pelan saja dalam memproses bahan bonsai, tidak asal jadi, tidak asal rimbun. Jadi saya memang melihat bahan ini dari akar kemudian ke batang, kemudian alur batang ya diusahakan supaya nirus
Dan sahabat saya, kita kembali ke bahan berikutnya, yaitu bahan dari waru dengan bergaya tegak atau formal ya. Jadi kita langsung saja kita ambil bahannya, kita proses. Saya juga akan melakukan pemangkasan yang cukup berani, namun harus dipikirkan matang-matang. Nah, ini dia bahan dari waru India dengan bergaya tegak ya, dengan bergaya formal, ataupun nanti saya desain sekarang gaya informal. Awalnya gaya formal, tegak lurus, kemudian saya rubah konsepnya menjadi gaya tegak berliku atau informal. Langsung saya potong dulu daunnya, atau saya pruning daunnya agar melihat gerak dari pohon ini. Dan sahabat saya bisa lihat ya, saya kurang senang dengan gerak batang ini karena kurang ideal ya, terlalu lurus, kemudian kembung di bagian atas. Jadi ini saya sangat kesusahan ya dalam memprogram bahan ini yang bergaya formal, dan saya rencananya akan mengubah lagi konsepnya. Saya akan melakukan pemangkasan yang lumayan ekstrim ya. Jadi menurut saya di sini sangat kurang enak sekali. Saya lihat rencana saya akan pangkas, jadi pemangkasan yang lumayan besar ya. Jadi bahan sekecil ini saya melakukan pemangkasan yang lumayan besar. Kemudian bahan ini sudah diprogram akar keliling dengan pecah batang. Jadi langsung kita mulai bagaimana saya melakukan pemotongan dari bahan ini. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang saya inginkan, dan teman-teman bisa lihat bahan yang seperti ini saya ulang lagi. Nih bisa lihat nih, saya potong seperti ini. Dalam pemrosesan kali ini saya menggantikan ya fungsi cabang menjadi batang. Jadi cabang ini saya gunakan untuk batang penerus dari bahan ini, dan ini prosesnya akan lebih lama lagi. Dan nanti saya menggunakan dari tunas ini untuk penerus cabang ke belakang, ataupun nanti bisa di sini atau di sini. Mungkin ini yang saya akan gunakan untuk penerus untuk cabang kedua ya, ke belakang, cabang ketiga di sini, dan ini penerus mahkota. Nah, jadi pemangkasan ini sangat luar biasa menurut saya sih, karena saya menemukan kemarin yang sebesar itu cuma lumayan lama, namun karena saya melihat bahan ini kurang bagus ya di batang, jadi saya pangkas saja. Saya akan membuat bonsai lebih jelas lagi ya, mana batang, mana cabang. Artinya dari bawah saya buat dari akar, kemudian ke bonggol, ke batang, posisi cabang seperti itu ya. Karena saya juga tidak mau bahan ini nanti saya menyesal ke depannya ya. Sudah jadi, namun saya lihat ada kurang bagus di batang. Akhirnya saat sudah jadi itu kita rubah lagi, jadi lebih lama lagi mungkin proses ini. Karena saya masih juga belajar, jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman juga bisa tahu ya bagaimana proses dalam membuat bonsai. Sangat lumayan berat, namun kita harus tetap belajar, dan juga pengalaman itu juga penting. Yuk langsung saya akan melakukan penekukan dari bahan ini. Dan saya hanya mengarahkan di sini saja ya. Untuk atasnya pasti saya akan buang. Kenapa saya khawatir sampai atas? Karena saya agar pohon ini gampang diarahkan ya. Saya arahkan ke atas agar tumbuhannya lebih baik. Dan sekarang sahabat bonsai mungkin melihatnya lebih enak ya. Dan saya juga melihatnya lebih jelas. Nah, ini bonggol, ini akar, kemudian ke bonggol, cabang pertama,
cabang yang ketiga ya, ke samping. Dan ini ada tunas lagi tumbuh lagi satu, ini saya gunakan nanti ke belakang ya untuk cabang kedua. Dan ini terusan dari batang utama, dan nanti saya lihat lagi pertumbuhannya. Ini harus diperbesar dulu agar ukurannya ya, ukuran di bawah lumayan besar bonggolnya, kemudian cabangnya juga masih kecil. Nah, kita los dulu ya, jadi kita los, kita tumbuhkan dulu, nanti baru kita proses lagi. Jadi prosesnya bertahap ya, tidak langsung jadi. Jadi seperti ini mungkin proses membuat bonsai. Kenapa bonsai itu harganya tinggi? Karena prosesnya sangat lumayan lama. Nah, seperti ini. Ini hasil ya, hasilnya setelah saya melakukan pemotongan yang lumayan ekstrim. Dan jangan lupa juga untuk bekas-bekas potongan ini kita manfaatkan, kita tanam lagi. Dan nanti kedepannya bisa menjadi bahan bonsai yang kita akan proses lagi. Nah, kita seperti ini bisa kita buat bonsai dengan ukuran mame. Jadi dengan pemangkasan kita menuju bonsai dengan arah yang lebih baik lagi, dan juga kita bisa mendapatkan beberapa bahan lagi dengan ukuran kecil. Jadi seperti itu. Mungkin itu tadi ya prosesnya. Jadi saya hanya berbagi saja, berbagi pengalaman, dan semoga video ini bisa menghibur, semoga juga bisa menginspirasi teman-teman dalam berkarya bonsai. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.